kacau, sekali lagi kacau. Aturan apa ini guys? Aturan apa? KPK tidak boleh lagi menangkap direksi dan komisaris BUMN. Anak-anak jenderal yang belum follow akun ini di follow guys. Tinggalkan jejak dengan berkomentar kawan. Guys, berdasarkan undang-undang BUMN terbaru, direksi dan komisaris BUMN bukan penyelenggara negara. Jadi tidak boleh lagi KPK menangkap direksi dan komisaris BUMN kalau melakukan korupsi. Jadi BUMN ini singkatannya apa ini? Badan usaha milik negara. Kenapa direksi dan komisarisnya bukan penyelenggara negara? Emang uang yang diputer, uang yang ada di BUMN itu bukan uang negara. Terus mau-maunya gitu diambil. Ya, mau-maunya dikorupsi gitu. Jadi nggak ada lagi yang bisa nangkap gitu. Ya. Jadi guys, semoga aja guys ya ada yang melakukan ya gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pasal direksi dan komisaris BUMN itu bukan penyelenggara negara. Ya, ini harus dilawan ini guys, harus dilawan ya. Karena uang yang beredar di BUMN ini guys triliunan uang negara, uang kita ini. Aduh, kayak mana ini ada aturan kayak gini nih, kayak mana ada aturan kayak gini nih, guys, ayo guys, dukung terus pemberantasan korupsi di Indonesia kawan. Komentar guys, coba ini dukung kalian kayak mana ini, setuju nggak ada aturan kayak gini guys? Pum meledak bos. Yo, info terbaru. Jadi sekarang direksi dan komisaris BUMN itu resmi jadi makhluk gaib. Kenapa Mbak? Iya, karena KPK udah nggak bisa lihat mereka lagi. Gila, dari radar hukum. Gila sih emang, ini negara tuh makin kreatif. Gak ngurangin koruptor, tapi malah ngurangin definisi siapa yang bisa ditangkep. Abis ini maling ayam bisa bilang, loh, saya kan bukan kriminal, saya itu direksi kandang. Nah terus pertanyaannya, terus sekarang KPK tuh bolehnya nangkep siapa? Jadi alasan UU-nya itu biar direksi BUMN kerja tanpa tekanan. Boy, lah ini yang bikin tekanan tuh bukan KPK, tapi saldo rekening rakyat yang isinya tinggal doa sama harapan. Negara pun juga makin lucu. Yang jujur dimiskinkan, yang maling diangkat jabatan. Terus besok-besok mungkin ada tuh kursus kilat. Jadi koruptor handal dalam 7 hari, sertifikat siap jadi komisaris. Aku saranin sih kalian yang masih fresh graduate jangan ngelamar kerja, langsung aja minta rekom jadi komisaris BUMN. Gajinya gede, kerjanya dikit, bebas KPK, dan itu bukan jabatan, itu surga dunia bro. Dan intinya di negara ini hukum itu fleksibel, tergantung kamu siapa, bukan kamu ngapain. Oke lah, saya Kornet, dan jangan lupa kalau kalian miskin kalian dihukum, kalau kalian tajir dan punya jabatan hukum bisa lah nego. Gimana guys, kalian lihat sendiri kan, presiden dan wakil presiden hasil menggobok-ngobok konstitusi dan merusak demokrasi. Nah inilah hasilnya, bukannya memberantas koruptor malah melindungi koruptor, seolah-olah memang sengaja memelihara koruptor. Aduh, ini semakin mengkhawatirkan bagi negara kita yang tercinta. Semakin kesini semakin dibuat hancur oleh Pak Prabowo dan juga Gibran, dan juga para pembantu-pembantunya, termasuk adalah Erick Thohir. Nah akibat undang-undang sesat ini, tentunya para koruptor sangat-sangat bahagia dan pendapatannya akan berlipat ganda, tidak hanya dari pajak tapi dari hasil korupsi juga. Aduh, ini semakin konyol negeri kita. Nah sahabat-sahabat, saya kira baiknya kita lanjut dulu videonya dan bagaimana komentar netizen terkait dengan undang-undang baru yang saya kira sangat sesat ini. Untuk itu langsung saja ke videonya. Untuk para koruptor berbahagialah karena ada undang-undang baru. Komisaris makin BUMN parah. Aduh, yang ya Allah. korupsi dilarang ditangkap. Ayo semangat lagi korupsinya, semangat. Selamat pagi saudara-saudara. Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya apa yang kami upayakan membuahkan hasil juga. Hal ini semata-mata kami lakukan agar saudara-saudara bisa lebih bebas dalam melakukan korupsi, sehingga hasil korupsi yang saudara-saudara kerjakan lebih maksimal. Demikian yang kami bisa sampaikan hari ini.
STMCK, Anda yang korupsi, kami yang berinovasi. Tidak bisa berkata-kata lagi. Gawat. KPK kini tak bisa tangkap direksi dan komisaris BUMN. Ini isi UU barunya. Kenapa seolah-olah koruptor itu dilindungi? Kenapa seolah-olah korupsi itu semakin diberi ruang? Pantesan ya, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir waktu itu berstatement kalau tidak bisa menghilangkan korupsi yang ada di BUMN. Oh, jadi ini skenarionya. Jadi dengan undang-undang baru ini, ya, direksi dan komisaris BUMN tidak lagi dianggap sebagai penyelenggara negara. Jadi KPK tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat atau menyelidiki kasus-kasus korupsi yang ada di BUMN. Enak banget ya, enak banget. Kenapa dibuat seperti itu? Agar setorannya lancar ke atasan ya. Jadi kayaknya Pak Prabowo kemarin pidato di depan para buruh itu percuma. Pidato ngomong, saya akan menghilangkan korupsi dari Indonesia. Saya akan memberantas koruptor. Saya menyetujui dan mendukung RUU perampasan aset. Buktinya apa sekarang? Undang-undangnya malah memberi keleluasaan untuk para koruptor-koruptor nyuri duit rakyat di BUMN. Gimana masyarakat Indonesia melihat berita ini? Gimana? Ruwet kan tambah Indonesia ini? Kapan korupsi akan hilang? Kalau makin diberi kemudahan. Ya, aduh entahlah saya. Pusing lah kalian yang komen ya, komen dan sampai saya dengan Indonesia. Saya berulang kali menyebut bahwa penegak hukum termasuk KPK itu tidak dapat lagi menyentuh yang namanya direksi dan komisaris BUMN. Itu kan yang terjadi di perubahan Undang-Undang BUMN, Undang-Undang yang baru nomor 1 itu mencantumkan beberapa hal yang paling mendasar sebagai upaya melindungi atau memproteksi direksi dan komisaris BUMN dalam hal mengelola BUMN. Padahal kita tahu BUMN ini kan perusahaan paling korup, ya, perusahaan yang menikmati uang negara tapi paling korup, tapi pemerintah membuat sebuah sistem untuk melindungi mereka dari tangan penegak hukum termasuk KPK. Ada dua perubahan yang mendasar, maka saya selalu katakan netizen kalau bicara atau buat konten itu baca undang-undangnya, baca regulasinya. Ya, yang pertama itu adalah membuat di dalam undang-undang itu menyatakan bahwa direksi komisaris BUMN itu bukan lagi penyelenggara negara. Itu fatal sekali, mengeluarkan mereka bukan lagi penyelenggara negara. Yang kedua, uang negara yang diberikan sebagai modal kepada BUMN itu bukan lagi keuangan negara, tapi kekayaan negara. Kalau bukan lagi keuangan negara, maka tidak diaudit lagi oleh BPK dan lain-lain. Nah, dia menggunakan prinsip pertanggungjawaban korporasi, ya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tentang perseroan terbatas. Nah, prinsip fiduciary duty atau duty of care itu digunakan oleh direksi dan komisaris dalam menjalankan perusahaan. Prinsip kehati-hatian, prinsip tanggung jawab, prinsip pengawasan itu dijalankan oleh direksi dan komisaris. Sehingga ketika ada kerugian yang dialami oleh BUMN, itu tidak boleh langsung dimasuki oleh penegak hukum, ya. Mereka harus melakukan audit internal, audit perusahaan, kemudian melalui RUPS dilaporkan. Jadi kerugian itu bukan lagi kerugian negara. Anda bisa bayangkan kan? Makanya saya selalu ributin soal dana tara. Tapi kan Presiden mengatakan ini bisa dimasuki, bisa diaudit. Kemudian juga Menteri Hukum mengatakan bisa diperiksa siapa bisa. Bu, ya Anda mengatakan begitu tapi undang-undangnya mengatakan tidak bisa. Anda kan buat undang-undang untuk melabui rakyat pakai kata-kata. Undang-undangnya Anda buat lain, tapi keterangan penjelasan ke rakyat Anda menjelaskan lain. Jadi kita ini ditipu terus. Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih untuk mengelola negara sebesar Indonesia
ini kita perlu kerjasama tim. Kita harus kompak. Tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak. Kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi, tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden.